Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope all of us in a good condition based on our countries has in a very difficult situation based on the pandemic Corona-19 or COVID-19. So today we meet again in our video lessons for you in English for students grade 11 in vocational schools. Gunajaya Vocational Schools. Uh, ya, sampai berjumpa kembali anak-anak semua dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi kalian untuk bagaimana meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris, asking and giving opinion. Ya, kita pelajari materi tersebut di awal semester kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita video kali ini, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat buat kalian, memudahkan kalian untuk mengerti dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Untuk anak-anak semua, kita mempelajari materi yang kita semester awal ini, ya, kita asking and giving opinion, ya. Jadi kita mempelajari bagaimana meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris sesuai dengan kompetensi dasar kalian, yaitu 3.14 menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita membahas tentang I think, I suppose, in my opinion. Oke, ini untuk kompetensi dasarnya. Jadi kita mempelajari bagaimana menggunakan ekspresi yang kita gunakan meminta pendapat kepada orang lain. Jadi asking about opinion, asking idea, what do you think about? Can you share your idea about? Could you please state your opinion about? Have you got good ideas or thoughts? Will you be kind to give your opinion? Nah, ekspresi-ekspresi ini kita gunakan, atau kalian pelajari untuk digunakan bagaimana meminta pendapat kepada orang lain. Ya, jadi dengan sopan kita meminta pendapat kepada orang lain. Oke, kemudian jika kita sebagai orang lain yang ditanya, ya, jadi the person that asking the opinion, kita bisa memberi pendapat dengan menggunakan ekspresi di depannya, menggunakan ekspresi berikut ini. In my opinion, bla bla bla. Gitu. Kemudian I think, what I mean is, personally I think, in my experience, according to me. Ya, ini salah satunya. Kemudian I strongly believe that, as far as I'm concerned, from my point of view, as I understand, and as I see it. Ya, ini adalah juga ekspresi bagaimana memberi pendapat. Kemudian, jika kita juga memberi pendapat kepada lawan bicara kita bisa juga menggunakan ekspresi berikut ini. I reckon, I'm compelled to say, by this I mean, to my mind, would like to point out that, in my humble opinion. Nah, juga bisa kita gunakan sebagai pembuka untuk memberi pendapat. Nah, jika kita setuju kepada pendapat orang lain, maka kita bisa juga menggunakan ekspresi berikut ini. Of course, ya, jadi ini adalah agreeing with an opinion. Kita bisa menggunakan kata atau ekspresi of course. This is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi bagaimana jika kita sesuai atau agree with an opinion. Kita juga bisa menggunakan ekspresi I agree, I never thought of that, neither do I, that's a good point, I think so too. Nah, ini juga masih termasuk kategori agree. Oke, ini adalah ya agree with someone's opinion. Jadi ini juga contoh-contoh yang lain bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kalau kita disagree with an opinion. Jadi bagaimana how to say disagree
Bagaimana kalau kita tidak setuju atau kurang sependapat? Bisa kita gunakan kata not necessarily, that's not always true, that's not always the case, no, I'm not so sure about that. Nah, ini adalah jika kita disagree atau kurang setuju. Kita juga bisa menggunakan ekspresi yang lain, contohnya adalah I don't think so. Nah, ini ada penekanan strong, artinya benar-benar tidak setuju. No way. Nah, kemudian I'm afraid I disagree. Nah, ini juga termasuk yang strong, disagree. I totally disagree. I beg to differ, strong. Ya, I'd say the exact opposite. Opposite artinya adalah melawan. Ya, jadi sangat-sangat tidak setuju atau sangat melawan. Oke, oke. Contoh-contoh tadi adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk bagaimana meminta pendapat, bagaimana menyatakan setuju dan juga tidak setuju. Jadi video singkat Bapak ini semoga bisa kalian gunakan untuk belajar kembali di masa pandemi COVID-19 tahun ini. Oke, ini ada exercise yang bisa kalian gunakan. Ya, please make your own words a short conversation which consists of asking opinion, agree or disagree with someone's opinion expressions. Nah, silakan kalian membuat sebuah short conversation, ya, jadi percakapan pendek yang di situ menyatakan meminta pendapat, setuju dan tidak setuju kepada pendapat orang lain. I think that's enough for you untuk video pembelajaran Bapak kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah, terutama yang masih ya pandemi seperti saat ini. Semoga video pembelajaran ini ada gunanya, menambah sedikit wawasan kalian ketika belajar bahasa Inggris. Once again, stay away from crowded. Use your mask everywhere you meet someone. So be careful, stay at home and study. Thank you very much for your attention and your attention for Google Classroom. I have also give you some classwork in your Google Classroom. So please pay attention on that. Keep health. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, students. See you next time.